Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kali ini tentang coding. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum dimulai, apakah siswa-siswi ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ada semua. Sebelum kita fokus pada materi coding ini, saya ingin bertanya, pernahkah kalian memberikan suatu pengalaman, misalkan dari rumah ke sekolah ataupun dari sekolah ke rumah, hal-hal apakah yang mempunyai kesamaan? Kesamaan itu adalah misalkan bentuk rumah, misalkan jenis kelamin manusia atau orang, kemudian bentuk kendaraan. Baik, berikutnya kita membahas tentang pernahkah kalian mengalami masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Masalah yang pertama adalah kalian datang dari rumah ke sekolah, apa yang kalian rasakan masalahnya, dapatkah kita menyelesaikannya? Misalkan contohnya adalah kalian dari rumah ke sekolah pasti punya daya ingat yang lebih. Misalkan dari rumah itu pasti ada belokan yang namanya kiri dan kanan. Tidak semerta-merta kalian langsung dari rumah jalan lurus. Pasti ada belokan kiri dan ke kanan. Dan itu pun kalian bisa menyelesaikannya karena kalian punya daya ingat. Itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau kalian dari rumah ke sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka kalian akan ketabrak. Apakah itu rumah orang tabrak, apakah itu motor yang ditabrak, karena kalian tidak belok kiri dan kanan untuk sampai ke sekolah. Itu adalah bagian kalian telah menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini berhubungan dengan sebuah tayangan berikut. Ini adalah bridging drive. Kalian tahu bahwa bridging drive itu sebelum mengantarkan penumpangnya, dia akan sebentar. Nah, sebelum mengantarkan penumpang, pasti Gojek itu akan menanyakan. Oke teman-teman, saya udah dapat ya orderan Durai. Nah, langkah pertama ketika kita akan menjalankan orderan Durai itu, kita konfirmasi terlebih dahulu customer-nya ya. Ini sekilas saja tentang Gojek online. Gojek online yang kita ketahui dia punya tujuan untuk mengantarkan penumpangnya. Dan dia punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya belok ke kiri dan ke kanan, disesuaikan dengan posisi dia mengantar penumpang atau pelanggan. Dan dia di situ punya masalah, dan masalah bisa diselesaikan berdasarkan Google Map yang telah diberikan oleh aplikasi tersebut. Pun kalian bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Baik, berkenaan dengan pembelajaran coding, yang pertama adalah diharapkan peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecah masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol.
Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Dalam hal ini kita submaterinya adalah pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Apa sih berpikir komputasional? Tadi sudah disampaikan, kita sudah memecahkan masalah. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer untuk merumuskan masalah dan mengekspresikan solusi secara efisien. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan. Yang pertama itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah pendekatan dengan pemecahan masalah dan kompleks. Jadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola untuk kemudian dicari solusinya. Istilah lainnya teknik dekomposisi adalah divide and conquer atau divide et impera. Teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan, mengembangkan sesuatu. Kemudian ketika mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Pengenalan pola. Pengenalan pola berupa teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Kita lanjut. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan, dengan berfokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Kita lanjut. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya, setelah berpikir komputasional adalah submateri kita tentang pengenalan pola. Tadi Bapak pernah sampaikan di awal bahwa pengenalan pola adalah teknik mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Kesamaan pola. Tadi dari rumah ke sekolah mempunyai apa pola yang sama? Pola yang sama adalah belok ke kiri dan ke kanan. Pola. Kemudian bentuk rumah yang sama, kendaraan yang sama, jenis kelamin yang sama. Itu adalah pengenalan pola, dan kita dapat menyelesaikannya secara tidak langsung ataupun langsung. Contoh dari rumah belok ke kiri apa ke kanan, atau lurus. Entar dari lurus belok ke kiri atau ke kanan. Dan pun itu naik motor, yang mengendarai pun bisa menyelesaikan masalah pola itu sampai ke tujuan. Itu adalah bagian dari kesamaan pola. Sampai ke sekolah kalian tidak terlambat, kemudian kalian pun tidak kesasar, karena tadi sudah membaca situasi perjalanan dari rumah ke sekolah dengan mempelajari pola-pola yang tadi telah kita lihat. Inilah pengenalan pola. Masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Paham ya sampai sini tentang pengenalan pola. Berikutnya adalah pola lalu lintas ojek online Andi. Pengenalan pola. Ya, di sini tadi di awal Bapak sampaikan ada video tentang ojek online. Senin pukul 6 macet, Selasa pukul 16 macet, hari Rabu pukul 16 macet, dan hari Kamis pukul 16 lancar. Artinya apa? Artinya ojek online ini sudah mengenal pola bahwa dia
nanti akan mengambil penumpang itu jam 4 sore hari Kamis. Kalau misalkan dia mengambil penumpang hari Senin jam 4 sore, dipastikan jalanan macet dan tidak sampai ke tujuan. Mungkin sampai ke tujuan sih cuma lambat. Itu pola yang diberikan, sama seperti kamu pola supaya dari rumah ke sekolah ataupun dari sekolah ke rumah pun kalian tidak nyasar kemana-mana sampai ke rumah, kiri kanan depan belakang, ataupun kamu yang menjemput pun itu adalah pola orang tua kamu, bahwa orang tua kamu itu wajahnya ini, yang laki ini, yang perempuan ini, kakak pun begini, adik pun begini, muka yang sama, laki dan perempuan. Berikutnya adalah pola penggunaan. Di sini banyak gedung. Kita masih membahas masalah contoh ojek online, karena ojek online itu suatu pengendara yang harus menyelesaikan masalah dengan pola yang sama setiap hari, setiap saat, 24 jam. Dia mencari titik supaya tidak macet dan mencari titik di mana penumpang yang banyak agar dia dapat proyek, misalkan dapat penumpang untuk bisa mendapat cuan. Misalkan di sini pola, di sini banyak gedung, sekolah tujuan lewat sini, kemudian ditemukan bahwa banyak gedung, dia harusnya lewat mana. Ini adalah pola yang ditemukan. Berikutnya, anak-anak sekalian, sebelum diskusi, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena kelompok ini sudah dibentuk di awal berkelompok, maka silakan mengerjakan diskusi. Kita kasih waktu 15 menit. Baik, setelah tadi diskusi dan kami menyampaikan presentasi di PAN, bagaimana proses pembelajaran tadi? Menyenangkan bukan? Bahwa pengenalan pola dari rumah ke sekolah itu mempunyai kesamaan. Kemudian karena kesamaan pola, kita dapat menyelesaikan masalah. Apa yang membuat kamu tertarik tadi saat belajar tadi adalah tentang pasti tentang ini map yang berliku-liku. Kemudian apa hal yang penting kamu pelajari hari ini adalah hal yang penting adalah bahwa kamu dalam menyelesaikan masalah pengenalan pola ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah apa perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikut dapat menarik. Apakah perlu kita perbaiki? Sangat perlu sekali. Oke, kesimpulan. Berpikir komputasional adalah proses memecahkan masalah yang menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer untuk merumuskan masalah dan mengaplikasikan solusi secara efisien. Submateri adalah kita pengenalan pola merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan atau pola-pola karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Dan masalah yang memiliki karakteristik yang sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan baik. Sebelum ditutup, perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu masih tentang materinya berpikir komputasional, cuman submaterinya adalah dekomposisi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan
ilmu pada hari ini bermanfaat. Sebelum itu marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.